Salam sehat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Semoga Anda dalam situasi sehat walafiat. Pada hari ini saya secara khusus mengajak kepada kita sekalian untuk merenungkan kitab suci, di mana di dalam kitab suci banyak sekali pelajaran-pelajaran untuk hidup kita, untuk membawa kita pada situasi keselamatan. Dan secara khusus saya akan mengajak kita sekalian merenungkan apa yang menjadi sebuah tawaran yang diberikan oleh Keuskupan Padang yang ini dikerjakan oleh komisi kata ketiknya, yaitu berdasarkan pengalaman melihat situasi umat yang ada, bahwa mereka mengalami kenyataan harus meninggalkan iman kekatolikan, meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan untuk mencari sesuatu yang katanya inilah yang menjanjikan, inilah yang bisa menyelamatkan, dan inilah sebuah kenyataan yang sebenarnya membuat mereka bahagia. Namun pada akhirnya apa yang dikatakan sebagai sebuah kebahagiaan itu hanyalah suatu kesia-siaan. Maka merujuk pada apa yang dikatakan sebagai sebuah latar belakang dari keprihatinan para imam, para uskup, dan khususnya di Keuskupan Padang ini, maka pada hari ini kita akan merenungkan di pertemuan pertama. Kita ambil dari 1 Raja-Raja bab 11 ayat 1 sampai 13. Menolak murtad karena perkawinan. Mari saudara-saudariku, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menjaga iman kita. Menjaga iman kita itu berarti karena kita percaya bahwa kalau kita menjaga iman, berarti kita percaya iman yang kita miliki itu menyelamatkan. Maka kalau kita betul-betul menjadi orang yang tahu bagaimana situasinya yang terbaik untuk keselamatan kita, maka kalau kita berani untuk mengusahakan keselamatan itu dengan merenungkan apa yang ada dalam kitab suci, maka semoga harapannya kita bisa menjaga iman kita dalam situasi hidup. Terlebih bagi Anda sekalian yang berusaha untuk menjalani hidup sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan. Untuk sebelumnya itu, mari kita mohon berkat Tuhan supaya dalam permenungan bersama sekaligus pendalaman iman ini di bulan kitab suci nasional, kita mendapatkan kekuatan dan belas kasih Tuhan selalu menyertai kita untuk selalu tetap setia pada kehendak Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mengimani Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi dan membimbing kami yang saat ini berhimpun untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga karena bantuan rahmat-Mu kami mampu memetik buah-buah rohani yang berguna bagi pertumbuhan iman kami kepada-Mu. Dengan pengantar Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kira sepanjang segala masa. Amin. Kita persiapkan bacaan dari kitab 1 Raja-Raja bab 11 ayat 1 sampai 13. Bab 11 ayat 1 sampai 13. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada
cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berbau kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Ammon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamnos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Ammon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yaitu engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, kita coba sejenak hening untuk merenungkan kembali apa yang bisa kita ambil dari perikop yang sudah dikisahkan tentang Salomo dari kitab 1 Raja-Raja bab 11 ayat 1 sampai 13. Ternyata Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya akhirnya jatuh juga. Di awal dia penuh dengan kebijaksanaan, tetapi ketika berlangsung dalam proses kehidupan, dia mengalami kenyataan yang di luar dugaan manusia. Dia memiliki istri yang sah dari kaum bangsawan itu sejumlah 700, dan dari istri yang merupakan gundiknya ada 300. Secara prinsip yang dikatakan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 24 dan 25 tentang monogami itu tidak masuk. Dia melebihi apa yang dikatakan oleh kitab Kejadian dan oleh Tuhan sendiri yang memberikan tugas kepada kita untuk beranak cucu. Lalu dikatakan juga untuk seorang raja
Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, bahwa ternyata raja pun mendapatkan tugas dalam kehidupannya di dunia itu hanya dengan satu istri. Bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan bab 17 ayat 7. Kita bisa mengoreksi seandainya saya salah. Kejadian 2 ayat 24 dan ayat 25. Kejadian 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka keduanya telanjang, keduanya berarti suami istri. Manusia yaitu Adam dan istrinya yaitu Hawa. Ini berarti menunjukkan ada dua manusia, Adam dan Hawa. Tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi Tuhan sudah menentukan bahwa yang namanya monogami itu bukan buatan gereja, bukan kemauannya para hierarki, tetapi karena Allah sendiri menghendaki bahwa yang namanya hidup berkeluarga itu cuma satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak boleh ditambah, apalagi dengan situasi jumlahnya lebih dari 2. Salomo 700 istri sah dari kaum bangsawan, 300 dari para kudiknya. Betapa banyaknya istri dari Salomo. Jadi kalau ditambahkan semuanya 700 dengan 300 itu berarti sudah 1000. Istri Salomo itu 1000. Bagaimana dia bisa menerapkan prinsip keadilan? Dan bagaimana dia mengatur waktu untuk bisa memperhatikan istri pertama sampai dengan istri ke-1000? Bisakah ini menunjuk pada situasi keadilan? Kita bisa melihat apa yang bisa kita perhatikan, yang dikatakan bahwa raja itu punya hanya boleh beristri satu. Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ini hukum, perikop ini hukum tentang raja. Ini katakan dengan jelas bahwa Salomo melebihi apa yang sudah ditegaskan oleh kitab suci, yang tak lain dan tak bukan adalah perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi ini pun menjadi sebuah hal yang boleh dikatakan pergeseran. Awalnya Salomo memiliki atau menambah istri hanya untuk suatu alasan yang dikatakan alasan politik. Dia memperistri banyak orang-orang yang ada di sekitarnya, itu hanya untuk urusan politik. Supaya apa? Supaya dengan situasi orang-orang yang ada di sekitarnya itu, kalau diambil sebagai seorang istri salah satu keluarganya, itu menjadi taat, tidak macam-macam dan bisa diatur, dan pasti yang jelas mereka akan tetap percaya walaupun dalam kondisi mungkin dalam situasi keterpaksaan. Tapi
akhirnya dari alasan politik memiliki istri yang banyak itu mengarah pada situasi cinta. Jadi Salomo bukan lagi menekankan urusan politik untuk bisa membuat ekspansi besar-besaran dalam hal wilayah ataupun dalam hal manusia. Dia mencoba untuk bermain perasaan. Jatuhlah dia. Jatuhnya bukan soal banyaknya istri, tetapi ternyata jatuhnya pada situasi di mana dia sudah dalam kondisi yang tidak bisa lagi mengontrol cintanya kepada Tuhan. Sebaliknya, dia dikontrol oleh istri-istrinya untuk semakin melihat, percaya kepada Tuhan atau Allah-Allah lain yang tidak menyelamatkan. Jadi apa yang dikatakan pada kesempatan ini, Salomo sudah melanggar peraturan perjanjian dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi ketika dalam situasi peraturan perjanjian dari Allah itu dilanggar oleh Salomo? Tuhan mengecam. Tuhan membuat suatu hukuman kepada Salomo. Hukumnya yang jelas adalah kerajaan Salomo itu akan mengalami perpecahan. Tetapi Tuhan memberikan perhatian yang masih besar dan menghargai, menghormati siapa? Menghormati Daud, bapaknya yang dibuat. Jadi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Salomo ini membuat suatu hal yang sangat penting untuk kita berhati-hati atau kita rubah, yaitu supaya jangan sampai kita menjadi manusia yang hanya mengutamakan pikiran, perasaan, tapi tidak mengutamakan Tuhan sendiri. Pada saat itulah yang harus disadari mengapa Allah mengurangi hukuman untuk Salomo. Karena melihat Daud memiliki suatu kesan di mata Allah itu sebagai orang yang hebat, yang punya kuasa, yang punya karisma, yang punya wibawa yang tidak akan pernah bisa tergantikan atau digantikan, kecuali dia hanya bisa memberikan suatu bentuk perhatiannya pada saudara-saudari kaum keluarganya atau leluhurnya dengan cara membawa mereka yang telah meninggal ke hadirat Tuhan dengan cara berekaristi. Jadi dari sinilah kita bisa melihat apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Banyak bencana, banyak juga yang dikatakan sebagai perutusan-perutusan kita. Tapi ingatlah bahwa satu hal yang harus kita percayakan, diri kita menjadi orang yang tangguh berhadapan dengan keluarga-keluarga yang ada. Dan jangan kita pasang arsip dengan membuat orang lain yang sudah menderita mendapat penderitaan yang berat. Maka kalau tadi dikatakan dalam judul yang jelas-jelas besar, menolak murtad karena perkawinan, ini menjadi sebuah pertanyaan, pernyataan yang agak keras, menolak. Tetapi banyak terjadi juga hal-hal yang katakan saja sebagai peristiwa yang aneh, yang tidak pas, apalagi dengan situasi perkembangan umat di keuskupan, di paroki masing-masing begitu cepatnya. Maka satu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apa kesalahan yang dilakukan oleh Salomo dan apa hukuman yang diterimanya? Banyak yang sudah kita dengar, banyak juga yang sudah kita baca, tetapi karena Allah telah berjanji untuk setia, maka Dia melakukan segala sesuatu dengan penuh
kesetiaan. Melihat Salomo berdosa saja, Tuhan tidak langsung memberikan peristiwa kematian kepada dirinya. Sebaliknya, dia malah mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang yang boleh dikatakan menjadi jalan kebenaran dan hidup pada situasi-situasi keselamatan. Maka saudara-saudariku, ada pertanyaan untuk mendalami kitab suci ini. Yang pertama, apa kesalahan yang dilakukan Salomo dan apa hukuman yang diterimanya? Ini sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Yang kedua, apakah kesalahan yang pernah dilakukan Salomo masih terulang sampai hari ini? Apa contohnya? Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya kemurtatan karena perkawinan? Kalau yang pertama tadi kita bisa menjawab dengan mudah dengan mengulangi kembali apa yang telah kita baca dan telah kita renungkan. Apa kesalahan yang dilakukan Salomo dan apa hukuman yang diterimanya? Kalau kita baca kembali kitab suci, kesalahan utama Salomo adalah bahwa ia mengawini perempuan-perempuan asing yang menyembah dewa-dewi. Ini menjadi sarana kemurtatan. Perkawinan dengan perempuan-perempuan asing itu menjauhkan hati Salomo dari Allah dan menjodohkan hatinya kepada Allah lain. Mereka membujuk Salomo untuk membangun tempat-tempat pemujaan bagi Allah mereka. Jadi kalau Salomo mencintai istrinya, dia pasti akan memberikan wujud cintanya itu dalam bentuk sesuatu, bukan kata, tapi perbuatan yang terwujud dalam sebuah bangunan ataupun sebuah kegiatan. Bagaimana hukuman yang akan diterima oleh Salomo? Salomo akan menerima yang namanya hukuman, tapi akan diterima saatnya ketika dia sudah meninggal. Dan anaknya yang bernama Rehabeam itu akan menguasai sebelah suku atau kerajaan. Yang lain itu dikuasai oleh Yerobeam, orang yang pada awalnya adalah hamba dari Salomo, pekerja dari Salomo, tapi karena dia mempunyai suatu keuletan, rasa percaya, rasa benar-benar akan ada pertolongan dari Tuhan, maka dia pun tidak mengalami suatu ketakutan, melainkan dengan suatu kondisi yang benar-benar bisa mengantar setiap orang pada situasi yang terbaik. Maka apa yang dikatakan sebagai sebuah hukuman, kalau dilihat dia, Allah itu tidak menghukum sekali jadi. Dengan kata lain, ada orang yang memang kerjaannya menjadi penjudi, menjadi orang-orang yang tidak mengerti akan belas kasih Tuhan, membuat situasi kehidupan sebagai manusia yang sebenarnya harus mengabdi kepada Tuhan, tetapi tidak. Yang kedua, apakah kesalahan yang pernah dilakukan Salomo masih berlangsung sampai hari ini? Apa contohnya? Kesalahan Salomo masih terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kesalahan-kesalahan yang seringkali kita bisa lihat adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan situasi-situasi yang penuh pengharapan, tetapi ketika tidak ada sesuatu yang bisa diharap, hanya terjadilah. Terlebih pengharapan akan pasangan hidup. Kita banyak menjumpai hal yang demikian. Ketika ada sedang berpacaran, satu agamanya A, satunya agamanya B. Kalau si A ini kuat,
dia tetap bertahan. Tetapi kalau si A tidak kuat, dia jatuh dalam situasi yang kita renungkan pada hari ini, bahwa kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan, adakah orang murtad karena perkawinan? Ada banyak cerita, ada banyak kisah. Kenapa orang begitu mudah meninggalkan gereja Katolik, meninggalkan Tuhan Yesus, dan meninggalkan orang tuanya? Seperti dikatakan tadi dalam kitab Kejadian, karena orang sudah menjadi suami istri, maka kewajibannya, haknya itu adalah meninggalkan orang tuanya, supaya anak-anaknya ini yang sudah melangsungkan perkawinan menjadi satu daging. Lalu apa usaha kita untuk mempertegas semoga peristiwa yang tidak terjadi lagi? Dipertegas dengan suatu hal yang sangat penting untuk kita sadari, bahwa mungkin ada orang tua yang sudah baik membantu anaknya sampai berkembang, tetapi ada juga anak-anak yang tidak mau dibantu oleh orang tua yang sudah berkembang itu. Mereka mencari tempat sendiri, mencari karya sendiri, dan mencari kekuatan sendiri dalam kehidupan kesendiriannya ataupun bersama dengan teman-teman. Tapi ingat bahwa semua yang dilakukan adalah sesuatu yang sifatnya yang bisa membawa pada situasi keselamatan. Banyak orang tidak mampu untuk mengalami keselamatan karena dari dalam sendiri dia tidak punya cara dan juga sarana. Dalam kondisi itulah kelihatan bahwa ketika Allah menghukum, yang terjadi adalah situasi di mana Dia memberikan suatu undangan kepada kita untuk menanggapinya. Maka dari itu, saudara-saudariku, kita harus tegas menolak murtad, karena sampai hari ini banyak orang mengalami kesulitan setelah dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada baiknya kalau di antara atau dalam keluarga anak dibiasakan untuk berdoa bagi anak yang lain, bagi orang tuanya, bagi saudara-saudarinya, dan bagi semua orang yang benar dalam situasi hidupnya adalah orang yang tahu bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Semoga Anda bisa menyertai diri Anda dan juga orang lain di sekitar Anda dengan sebaik-baiknya, dan semoga Anda tetap diberkati karena kemuliaan Tuhan yang selalu kita andalkan. Amin. Kita doakan doa umat. Saudara-saudari, marilah mengarahkan hati kepada Allah untuk menyampaikan doa-doa permohonan kepadanya. Bagi para pelayan gereja, semoga karena bimbingan Roh Kudus para pelayan gereja tetap setia melaksanakan tugas perutusannya untuk merawat dan memelihara iman umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, semoga karena bimbingan Roh Kudus masyarakat kita semakin terbuka pada sesama yang berbeda keyakinan dan mampu bersama-sama membangun persaudaraan sejati yang mendukung pertumbuhan iman tiap-tiap orang sesuai keyakinan masing-masing. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tergoda meninggalkan iman, semoga karena bimbingan Roh Kudus mereka yang tergoda meninggalkan iman Katolik oleh karena pasangan hidup segera memperoleh jalan keluar yang terbaik tanpa harus mengorbankan imannya. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Baik kita yang berhimpun di sini, semoga karena bimbingan Roh Kudus sabda Tuhan yang kita renungkan saat ini meneguhkan niat kita untuk merawat dan memelihara iman kita kepada Yesus Kristus, Putra Allah, dalam gereja Katolik yang kudus hingga akhir hayat. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga saudara-saudari kami yang terkena COVID, yang masih dirawat di rumah sakit ataupun di tempat di mana mereka menjalani isolasi, akhirnya mereka mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Tuhan yang selalu diandalkan. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami Tuhan.
Marilah kita persatukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan saat ini menguatkan kami untuk tetap setia pada iman Katolik yang telah kami terima sejak kami dibaptis, mengawalkan iman itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankannya hingga akhir hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari, kaum keluarga, seluruh hidup perjuangan doa kita senantiasa dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan demikian pendalaman iman kita di bulan Kitab Suci yang pertama ini sudah selesai. Syukur. Salam sehat.